Shalom. Shalom. Puji dengan Tuhan, lewat kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada pada pagi hari ini. Dan saya percaya semua karena kasih-Nya Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Dan selayaknya kita mengucap syukur lewat ibadah yang ada. Bukan dengan kekuatanku, ku jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. haleluya. Ku pandang wajah-Mu, haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami menyadari tanpa pertolongan-Mu, tanpa kasih-Mu ada dalam kehidupan kami, tidak mungkin kami bisa melalui kehidupan semacam dan saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu yang boleh ada dalam kehidupan kami. Layakkan kehidupan kami untuk bisa menerima hadirat-Mu, kuasa-Mu, keajaiban-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Hari demi hari yang sudah kita lalui dalam ibadah online. Dan saya percaya sidang jemaat dipuaskan, dimenangkan, bahkan segala sesuatu. Dalam segala sesuatu apa yang terjadi, tetap berharap kepada Tuhan, hari demi hari kita akan lalui dengan bahagia dalam kehidupan kita, karena Yesus ada bersama dengan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan
sahabatku kanan kirimu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada dapat memisahkan kita. Haleluya, tiada dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan yang mengikat kita, dan karena kasihnya Tuhan ada bersama kita, segala sesuatu semua akan dijadikan indah tepat pada waktunya. Siapkan hati kita, kebenaran firman hanya yang bisa menuntun, menolong dalam kehidupan kita. Tuhan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, haleluya, berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kuatkan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Haleluya, berharap dalam Yesus.
goyah, akan goyah selamanya. akan goyah. Haleluya. Mari sidang jemaat saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satu di dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah memuji mengagungkan Engkau. Itu juga merupakan ungkapan daripada hati kami Tuhan. Karena Engkau yang selalu memberikan kekuatan kami, sehingga menghadapi apapun kita tetap kuat dan tidak goyah Tuhan. Untuk itu mari Engkau juga tolong pagi hari ini, supaya firman-Mu juga memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, menghadapi keadaan-keadaan di akhir zaman ini Tuhan. Kalau itu semua terjadi Tuhan, tapi tidak akan membuat kehidupan kami menjadi goncang goyah Tuhan. Bahkan kami semakin membawa kehidupan ini untuk lebih dekat dengan Engkau, untuk bergaul lebih erat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu pagi hari ini. Baik kami yang melayani hamba-Mu juga, baik sidang Jumat-Mu dimanapun berada, Engkau yang juga akan berhadirat di antara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini mungkin ada juga gereja-gereja-Mu yang sedang ibadah, baik sudah dalam ibadah di gereja ataupun masih online, Engkau tetap berhadirat Tuhan di antara mereka. Satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar Tuhan, yang akan membawa arah yang benar juga. Terima kasih Bapa, kuasa apapun yang masih mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati dan kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh yang mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menyiapkan tanah hati ini untuk kita beri dengan benar firman-Mu. Terima kasih. Kami akan menyambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kami percaya ya, bahwa Roh Kudus tetap mengurapi, hadirat Tuhan tetap ada di tengah-tengah kehidupan saudara sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sehat. Ya, semua dalam keadaan yang aman ya. Kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu ya dalam hidup ini, tetapi kita tetap memfokuskan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita mau bergaul lebih erat kepada Tuhan di hari-hari akhir ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya. Saudara juga sudah mempersiapkan perjamuan suci. Kalau nanti kita akan masuk dalam perjamuan suci, ya. Siapkan yaitu roti dan anggur ya dalam bentuk apapun, tetapi semua itu nanti menunjuk kepada yaitu tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara dikasihi Tuhan, kita masih mau untuk mempelajari di dalam perikop yaitu Matius 26 ayat 30 sampai 35. Ini peringatan kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Nah, ini kita sudah mempelajari ya beberapa kali ya, ini merupakan peringatan juga bagi kita. Ya, peringatan bagi kita lewat firman-Nya ya, yang harus kita perhatikan tentunya kalau Tuhan memberikan peringatan lewat firman-Nya. Ya, ini kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ya. Matius pasal 26 kita akan baca ayat yang ke-30 ya sampai ayat 32 dan nanti
loncat ayat 34 ya. Matius 26 30 sampai 32 dan 34 ya. Kalau ayat 30 sampai 13 secara keseluruhan yaitu peringatan Tuhan kepada Petrus dengan firman nubuat. Ya. Ayat 30 kita membaca terlebih dahulu. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini peringatan kepada Petrus. Jadi kalau kita membaca ayat tadi, ayat 30 sampai 30 dan 34, ini menunjuk kepada firman nubuat. Di mana Tuhan mengingatkan tadi bahwa domba akan tercerai-berai. Kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini diingatkan oleh Tuhan. Ya, merupakan satu peringatan juga buat kita harus hati-hati. Ya. Dan bahwa yang kedua Petrus akan menyangkal Tuhan. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini merupakan firman nubuat, artinya ya firman nubuat, firman yang memberitahukan atau mengingatkan atau memperingatkan ya kepada kita semua apa yang akan terjadi di depan. Itu firman nubuat. Bukan yang sudah terjadi, tapi apa yang akan terjadi di depan sana. Ya. Jadi inilah bentuk firman nubuat. Kita sekarang banyak mendengarkan ya firman nubuat. Apa yang akan terjadi dan bagaimana sikap kita untuk menyikapi itu semua. Ini, mari kita mau lebih bersungguh-sungguh di akhir zaman ini. Jadi firman nubuat itu sama dengan firman yang mengungkapkan segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman, terutama tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Dia datang kali kedua sebagai raja di atas segala raja dan sebagai mempelai pria surga. Ya. Ini yang sering disebut dengan kabar mempelai. Memberitahukan, mengabarkan apa yang akan terjadi ya, waktu Yesus datang kali kedua. Dan Yesus kali kedua bukan merupakan satu perkataan aja, ya, tapi nubuatan itu pasti terjadi. Saatnya nanti sungguh-sungguh bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Dan firman nubuat itu firman yang mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi di dalam kehidupan orang percaya atau secara umum di dalam gereja Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua murid-murid tidak tahu ya, kalau Petrus akan menyangkal Tuhan. Ya, dia lihat Petrus ya, seorang rasul hamba Tuhan yang kuat dan sebagainya. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, murid yang lain nggak tahu kalau Petrus nanti akan menyangkal Tuhan. Tapi firman nubuat itu sudah mengingatkan, Petrus nanti, ya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Sehingga kalau kita mendengar firman nubuat, salah satunya tadi adalah mengungkap dosa. Itu sama dengan firman
firman pengajaran yang benar, yang menyucikan, yang mengubahkan hidup kita sampai saatnya sempurna seperti Tuhan. Sehingga kita bisa layak untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Inilah yang disebut kabar mempelai, memberitahukan akan kedatangan Tuhan kali kedua dan pasti terjadi. Tetapi bagaimana sikap kita untuk menyambut kedatangan Dia kali yang kedua. Inilah. Untuk itu mari sering kali kita, ya, kalau Natal Yesus sudah datang kali yang pertama, sudah terjadi. Oh ya, percaya Dia datang sebagai juru selamat dan lain sebagainya. Karena sudah terjadi. Tetapi kedatangan Tuhan kali kedua belum terjadi. Tapi Tuhan sudah beritahukan dan sudah ingatkan. Bahkan Tuhan sudah memperingatkan kepada kita ini. Nah, saudara dikasih Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Matius 26 ayat 33 sekarang sampai dengan 35. Tadi yang kita baca itu, ya, itu merupakan satu nubuatan, firman nubuat, merupakan peringatan. Tapi kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 33 dan 35, 33 dan 35, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, waktu Yesus mengatakan imanmu akan tergoncangkan. Oh, Petrus katakan, oh enggak akan tergoncang. Sekali-kali tidak. Ayat 35, ya, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Di dalam ayat 33, ayat 35 ini, di sini kita melihat bahwa Petrus menolak firman nubuat. Aku sekali-kali tidak, dan aku takkan menyangkal engkau. Padahal firman nubuat itu jelas mengingatkan. Tapi Petrus menolak firman nubuat. Aku sekali-kali tidak, dan aku tak akan menyangkal engkau. Ini sama dengan kehidupan Petrus, tidak mau disucikan, tidak mau diubahkan oleh firman nubuat. Tetap masih mempertahankan manusia darah daging kekuatannya. Oh enggak, pasti. Ini sudah diingatkan. Lalu bagaimana dengan kelanjutan hidup Petrus? Benar-benar apa yang dikatakan itu dia menyangkal Tuhan. Ini. Ya. Contoh yang lain sudah kita pelajari juga Yudas, ya, menyangkal Tuhan. Kalau menyangkal Tuhan, kehidupan ini akan disangkal juga oleh Yesus di depan Bapa. Oh, disangkal juga. Inilah, ya, akibatnya ini. Sehingga kehidupan ini, ya, seperti contohnya bulit-bulit tanah liat yang hancur berantakan. Binasa untuk selamanya. Nah, ini sudah dijelaskan dalam ibadah doa tanggal 2 Juli kemarin. Ya, saudara buka catatannya, ini sudah dijelaskan tadi. Tapi mari kita akan lanjut untuk melihat kembali, ya, dan untuk memperhatikan bagaimana sikap kita terhadap firman nubuat ini. Kita akan membaca di dalam 2 Petrus pasal 3. Ini contoh yang lain. Kalau tadi Petrus menyangkal, Yudas juga. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 6. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir zaman, ini sekarang kita akhir zaman, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ya, jadi kalau orang hidup dalam hawa nafsu daging,
waktu itu Petrus Yudas menyangkal ya, dan mengelak dari firman itu. Tapi bentuknya di akhir zaman ini yaitu tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya. Ini orang yang hidup menuruti hawa nafsu dagingnya. Ayat keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa firman Allah, saya ulang. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ya. Jadi gak mau tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh firman. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di akhir zaman kejadian ini akan kembali terjadi di mana banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sampai hamba Tuhan yang mengejek atau menolak firman nubuat. Sama dengan menolak yaitu pengajaran mempelai dalam serang tabernakel. Sehingga kehidupan ini masih ada dalam hawa nafsu daging. Dan dikatakan tadi kembali ke zamannya Nuh. Orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu itu sama dengan manusia darah daging. Ya. Di dalam ayat 4 tadi, ya, firman nubuat itu yang diejek. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Sebab itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita yang sudah menerima firman nubuat malah menjadi yang terakhir. Karena kita hidup dalam hawa nafsu daging. Tadi dikatakan sejak zaman bapa leluhur. Firman ini sudah ada kan? Diejek. Mana katanya Yesus mau datang? Contoh soal tahun 50 ajalah. Tahun 50 gitu ya. Masih. Firman Tuhan sama kan, tidak berubah. Dituliskan ya, bahwa Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Tahun 50, tahun 60. Kok gak datang-datang? Ya. Tahun 60, tahun 70 gak datang-datang. Tahun 80 gak datang-datang. Ya. Sampai sekarang. Ya. Tahun 2020. Mana? Belum datang. Malah firman yang memberitahukan akan yang kedatangan Yesus akan datang kali kedua. Semakin hari semakin diejek. Itulah kebenaran firman Tuhan tapi diejek. Kan tunggu waktunya Tuhan. Jangan sampai kita juga menjadi pengejek. Kemana gak datang-datang dari zaman dulu. Firman Tuhan kan katakan dari zaman-zaman bapak leluhur kita. Akhirnya mereka keluar dari kebenaran firman Tuhan. Memakai semua itu. Dengan keadaan situasi akhir zaman ini. Mengelakkan bahkan mengejek. Apa itu firman nubuat. Apa itu pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Ini terjadi di akhir zaman itu. Untuk itu kita harus hati-hati. Jangan kembali kepada zamannya Nuh. Zamannya Nuh juga. Nuh sudah diberitahu oleh Tuhan. Nuh sudah memberitakan ini kepada yang lain. Karena ayat mengatakan Nuh ada pemberita kebenaran. Jadi apa yang sudah Nuh terima dari Tuhan lewat firman-Nya bahwa akan ada hukuman. Tuhan kecewa, akan ada hukuman dengan air bah.
orang-orang sekitar yang mengejek. Ya. Apalagi waktu Nuh membuat bahtera di atas daratan. Ya, diejek, mengejek. Ala Nuh kon. Sodo ndak bener masa bangun bahtera di daratan, bahkan di atas ya, daratan yang tinggi. Nah, diejek ini. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya bagaimana? Terjadilah air bah itu. Ya, jadi kalau kita melihat dalam Lukas 17 ayat 26-27, ini kejadian-kejadian ini nanti akan terjadi di akhir zaman seperti terjadi pada zamannya Nuh. Lukas 17, 26 dan 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Berarti pada hari kedatangan dia kali kedua. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Seperti sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi suasana di zamannya Nuh ini, di mana manusia dan anak-anak Tuhan itu hidup dalam dosa. Sampai pada puncaknya dosa. Makan minum, kawin mengawinkan. Ini terjadi di akhir zaman, semakin memuncak. Makan minum mulai dari mabuk, narkoba dan selanjutnya. Kawin mengawinkan dosa kenajisan. Ya, kawin cerai seenaknya saja. Ya ini terjadi nanti akhir zaman. Hanya firman nubuat, firman pengajaran yang benar yang sanggup menyucikan kita dari dosa-dosa. Atau sama dengan firman nubuat itu, firman pengajaran yang benar itu menjadi rem supaya kita tidak jatuh dalam dosa sampai pada puncaknya dosa. Ini semua hari ini juga kita diingatkan kembali oleh Tuhan, diperingatkan kembali oleh Tuhan. Jangan menjadi pengejek-pengejek sehingga tidak mau untuk terima firman nubuat atau mengelak dari firman nubuat ini. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ya, sehingga dosa itu diulang-ulang. Kalau dosa diulang itu nanti menjadi dosa kebiasaan. Ya, satu dosa diulang-ulang, nanti menjadi kebiasaan. Ya, tidak menyesal lagi saat berbuat dosa yang sama. Diulang sampai ya, nanti enggak sadar. Menjadi dosa kebiasaan. Kalau ini dibiarkan akan menjadi dosa sengaja. Tahu itu dosa tetapi tetap dilakukan. Itu sama dengan dosa sengaja. Hidup di dalam dosa. Dosa inilah yang akan mengarah pada puncaknya dosa. Seperti zamannya Nuh, kembali pada zaman Nuh. Ini akan terjadi di akhir zaman ini. Bahkan ya, semakin memuncak dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Semakin memuncak ini. Sehingga firman nubuat enggak mau diterima. Ya, tidak mau diterima. Tidak menyesal saat berbuat dosa. Ini saudara dikasihi Tuhan. Dosa makan, minum, dan kawin mengawinkan ini sama dengan dosa yang sering tidak disadari, sama nilainya dengan dosa tidak beribadah yang sering tidak disadari.
Enggak beribadah tapi enggak apa-apa. Enggak disadari bahwa itu adalah dosa. Ini yang kita perhatikan. Kalau sekarang di tengah-tengah situasi pandemi ini, tidak ada, belum bisa ibadah di dalam gereja. Kalau di dalam gereja ketahuan gembala sidang penatua tahu, oh hari ini tidak datang nih, hari kapan lagi dah. Mungkin diingatkan, kemana kamu? Mereka tidak sadar, tinggalkan itu, nggak sadari bahwa itu sengaja berbuat dosa. Masa sih? Nah, saudara dikasih itu, tapi di tengah-tengah situasi ini ibadah secara online di rumah masing-masing, siapa bisa kontrol kecuali Tuhan dan keluarga yang ada di rumah tangga itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini yang harus kita sadari. Jangan sampai kita tidak beribadah sehingga kita tidak menyesal, aduh aku gak bisa ibadah. Banyak jemaat yang tidak bisa mengikuti online, beberapa jemaat tidak bisa mengikuti online karena ada fasilitas. Waktu saya selalu telepon satu-satu, gimana kabarnya gitu. Mereka, kapan Pak ibadah Pak? Kapan Pak ibadah? Mereka tidak punya fasilitas. Nah, saya berusaha untuk membuat ringkasan. Saya bagikan kepada mereka yang tidak bisa ikut ibadah online. Mereka merindu kapan? Tapi ada juga kehidupan. Oh puji Tuhan gak ibadah gak apa-apa. Nggak kerja belum. Ya terus mungkin seperti itu. Tetapi Tuhan yang melihat. Sekalipun di rumah secara online. Ibadah apa enggak? Di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 25 dan ayat sampai ayat 27. Ayat 25 sampai ayat 27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada larangan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada orang-orang yang memang sengaja tidak mau ibadah. Enggak ibadah, enggak nesal. Aduh online ya wis. Gak nang gereja ya. Tapi Tuhan tahu sikapnya beribadah atau tidak. Saudara dikasih Tuhan. Ayat selanjutnya saya ulang dari ayat 25. Saya ulang ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Harusnya kita semakin giat. 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah ini, sengaja berbuat dosa. Tadi dikatakan jangan menjauhkan diri. Larangan dari itu, jangan. Ini larangan dari itu. Tapi kalau menjauhkan diri, berarti kita sudah tahu yang benar ibadah itu. Jangan menjauhkan dari ibadah. Kita tahu yang benar, tapi kita tidak lakukan. Ini sama dengan sengaja berbuat dosa. Nah, saudara dikasih Tuhan, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka.
Jadi dosa tidak beribadah itu juga merupakan dosa kebiasaan dan dosa sengaja. Sengaja enggak berbuat dosa. Sengaja tidak beribadah. Ini saudara, mari di akhir zaman ini Tuhan tidak lama lagi datang kali kedua. Kalau kita akan telusuri ya, dari kitab Daniel, akan jelas di mana sekarang kita, posisi kita, dan kapan nanti dia datang kali kedua. Memang tidak tahu waktu, tapi sudah semakin mendekat kedatangan dia kali yang kedua ini. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pada akhir zaman ini, kalau zamannya Nuh itu dengan dihukum dengan air bah. Sampai binasa semua, hanya Nuh yang selamat dan keluarganya. Pada akhir zaman bukan dihukum dengan air bah, tapi akan dihukum dengan api yang turun dari surga. Ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Ya. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan, ya nanti kedatangan Tuhan kali, akan tiba seperti pencuri. Enggak woro-woro dulu. Enggak kasih tahu. Nah, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Waktu zamannya Nuh, bumi dihukum dengan air bah. Semua habis, tapi buminya masih ada. Karena Nuh setelah air bah itu turun, Nuh masih ada, bumi itu masih ada. Tapi di akhir zaman manusia yang hidup dalam dosa dan dalam dosa sengaja itu akan musnah bersama dunia ini sampai di dalam api neraka selama-lamanya. Ya, tadi bumi dan segala yang ada di atas akan hilang lenyap. Termasuk kehidupan yang tertinggal saat itu. Jadi hidup dalam dosa. Itu artinya berbuat dosa sampai pada puncaknya dosa. Dan tidak beribadah. Itu sama dengan menyangkal Tuhan. Bukan lewat perkataan. Tapi menyangkal Tuhan lewat perbuatan itu. Sengaja tidak beribadah. Ini mari pagi hari ini saudara dikasih Tuhan. Masih ada korban Kristus. Di saat kita ada kekurangan yang tidak sesuai firman Tuhan. Mungkin ditegur dan sebagainya. Juga tentang ibadah. Kalau ada kekurangan datang kepada Tuhan. Mengaku kepada Tuhan. Masih ada korban Kristus. Di saat kita mengaku kepada Tuhan. Maka semua akan diampuni oleh Tuhan. Tetapi kalau sudah tidak ada korban, saatnya nanti tidak ada korban, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi nasihat tertinggi adalah mengajak, mari diri sendiri, juga orang lain, juga dalam keluarga, orang lain yang ada di sekitar kita, untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tadi saling menasihati. Jangan istilahnya jangan dijarkan. Jangan dibiarkan. Ajak ayo diri sendiri untuk lebih sungguh-sungguh ibadah. Dan juga ajak yang sekitarnya. Ya, mulai dari yang terdekat dalam keluarga. Ajak untuk beribadah. Termasuk anak-anak. Jangan sampai kita sendiri beribadah, anak-anak tidak. Padahal tahu ada kesempatan untuk beribadah. Sekalipun secara online. Nah kalau kita mengikuti online ibadah. Ya. Tapi anak-anak dibiarkan. Kasihan. Nanti tertinggal. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Jadi
waktu zamannya Nuh, waktu bumi dihukum dengan air bah, satu-satunya jalan keluar adalah masuk dalam bahtera Nuh. 8 orang, Nuh, istri, anak dan menantu, diajak masuk dalam bahtera Nuh, selamat. Ini berarti satu keluarga selamat. Ini nasihat yang tertinggi ini. Jadi sekarang juga jalan keluarnya adalah mari ajak masuk dalam bahtera Nuh. Nah, sekarang kita akan bicara ya, masuk bahtera Nuh. Ya, masuk bahtera Nuh. Ya. Satu-satunya tadi dikatakan bebas dari hukuman keluarga Nuh. Buat kita sekarang ya, masuk bahtera Nuh itu menunjuk pada yang pertama. Yang pertama, 1 Petrus 3 20-21. Ya, 1 Petrus 3 20-21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi masuk bahtera Nuh buat kita menunjuk ya kepada masuk bahtera Nuh sama dengan masuk baptisan air yang benar. Waktu itu hanya satu bahtera yang menyelamatkan. Buat kita sekarang artinya hanya satu baptisan air yang menyelamatkan. Itulah baptisan air seperti Yesus dibaptis. Saudara tidak perlu berdebat tentang baptisan air dengan cara-cara apapun juga. Tapi kita pegang yaitu kita masuk dalam baptisan seperti Yesus dibaptis. Karena dia menjadi kepala, kita menjadi tubuh, harus sama. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Hanya satu baptisan air yang menyelamatkan. Baptisan seperti Yesus dibaptis. Enggak perlu berdebat. Ya. Kembali kepada Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi ya, di sini ya, ayat yang keempat. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma pasal 6 tadi. Roma pasal 6. Ya, ayat yang keempat. Roma 6 ayat yang keempat. Tidak. Ya. Jadi kita sudah bertobat. Ya. Masuk baptisan air, dikubur. Ya. Nanti kita akan bangkit bersama dengan dia. Ya. Jadi kalau kita membaca di dalam Roma pasal 6 tadi. Ya, syarat masuk baptisan air benar. Yaitu pertama harus bertobat. Nah, nanti saudara baca Roma 6 ayat yang kedua. Ya. Tetapi di dalam ayat yang keempat ini pelaksanaan baptisan air yang benar. Orang yang sudah bertobat harus dikuburkan bersama Yesus dalam air. Sehingga nanti dibangkitkan bersama Yesus untuk mendapatkan hidup yang baru. Bagaimana hidup yang baru? Yaitu hidup jenis kehidupan surga. Yaitu perkara rohani. Jadi salah satu hidup baru itu adalah memiliki hati nurani yang baik.
hati nurani yang baik itu sama dengan yaitu hati nurani yang taat dengar-dengar. Oh itu baik, suka memberi. Bukan itu semata. Tapi hati nurani yang taat dengar-dengaran. Itu hati nurani yang baik. Inilah dasar supaya kita bisa masuk dalam bahtera, tidak mengalami hukuman Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana keadaan yaitu Nuh saat itu masuk dalam bahtera. Jadi kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Jadi Nuh bisa diselamatkan oleh baptisan air tadi. Hati nurani masuk dalam bahtera Nuh tadi. Kenapa Nuh bisa mendapat kasih karunia itu? Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Yang benar berarti sudah bertobat, mengaku dosa, hidup dalam kebenaran dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara dikasih Tuhan. Jadi untuk memiliki hati nurani yang baik, hati nurani yang taat dengar-dengar, mulai dari hidup benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah lewat beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Selalu kita bergaul dengan Allah. Di rumah, di dalam ibadah, di mana bergaul dengan Allah. Bisa beribadah dan menyembah Tuhan. Kehidupan yang bergaul dengan Allah itu kehidupan yang menjauhi pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Bukan menjauhkan orangnya, menjauhkan pergaulan yang tidak baik. Si A berbuat tidak baik. Ya kita tidak bergaul dengan perbuatannya si A itu. Nah, ini namanya orang bergaul dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat yaitu bahwa bahtera Nuh itu menunjuk pada baptisan air tadi dalam halaman tabernakel tadi jelas dan yang kedua yaitu Kejadian 6 ayat 16 nanti kembali 14 Kejadian 6 ayat 16 dan 14 Ayat 16 dulu. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Jadi kalau kita melihat bahwa bahtera Nuh itu suruh dibuat oleh Tuhan yaitu 3 tingkat ini. Bertingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi bahtera Nuh ini sama dengan tabernakel. Kalau mau masuk bahtera Nuh tadi selamat, kita sekarang masuk dalam pola tabernakel. Firman pengajaran yang benar dalam pola tabernakel.
Tabernakel itu terdiri dari 3 ruang. Halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Ini kalau kita mau masuk, sama dengan masuk di dalam bahtera Nuh ini. Ada 3 ruangan ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini pengertian kedua dari masuk bahtera Nuh. Kita mau masuk dalam tabernakel. Firman pengajaran yang benar, pengajaran dalam terang tabernakel. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan ini kepada kita. Tapi jangan disia-siakan. Ala apa itu pengajaran? Ya, mempelai dalam terang tabernakel. Diejek itu. Ya, diejek itu. Ya seperti orang-orang zaman Nuh yang mengejek. Nuh waktu buat bahtera disuruh oleh Tuhan 3 tingkatan bawah, tengah, atas, diejek Nuh. Mereka binasa. Demikian juga jangan sampai kita mengejek pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Diejek. Apa itu? Habis nanti seperti orang-orang zaman Nuh itu. Ya. Jadi bahtera Nuh seperti tabernakel, ada 3 ruangan. Dan kemudian pengertian yang kedua masuk bahtera Nuh tadi tentunya masuk dalam tabernakel. Ya, masuk dalam tabernakel. Nah, di dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 10. Keluaran 25 8 dan 10. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 10, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Ini sama dengan sama-sama dibuat atas kehendak Tuhan. Ya, jadi waktu Nuh diperintahkan membuat bahtera itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ukurannya sama. Diberikan oleh Tuhan. Buat kita sekarang yaitu bahwa tabernakel itu juga dibuat sesuai kehendak Tuhan. Jadi baik bahtera Nuh ataupun tabernakel itu diperintahkan oleh Tuhan sesuai kehendaknya Tuhan. Ya. Jadi masuk bahtera Nuh, masuk tabernakel. Ya. Ya, tadi sudah dikasih Tuhan. Ya. Jadi kita sekarang harus berada di ruang suci karena kita belum mencapai kepada ruang maha suci atau kesempurnaan. Ya. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal 2, ya, Petrus mengatakan bahwa Yesus yang kamu salibkan adalah Tuhan dan Kristus. Ya. Kemudian mereka, orang-orang yang mendengarkan khotbahnya Petrus, bahwa Yesus yang kamu salibkan itu Tuhan dan Kristus. Petrus berbicara kepada orang-orang yang membuat Yesus menderita dan sampai disalibkan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Tapi setelah Petrus ini dalam kuasa urapan Roh Kudus mendapat kepenuhan Roh Kudus, dia berani mengatakan sekalipun kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus, Yesus yang kamu salibkan Tuhan dan Kristus. Mereka terharu. Dan mereka yang sudah mendengarkan khotbahnya Petrus, menerima perkataannya, mereka tanya kepada Petrus, Mas, kalau gitu gimana selanjutnya? Petrus mengatakan, beri dirimu dibaptis. Ya. Waktu itu mereka kemudian dibaptis, ya, bertobat, memberi dibaptis. Kamu akan dikaruniakan Roh Kudus itu. Nah, setelah orang-orang menerima perkataan dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa dibaptis. Di sini baptis
Yang paling banyak pernah hampir 20 aja. Wah, lama. Ya. 3.000 orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ini. Ya. Jadi sesudah baptisan air, ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka gereja Hujan Awal sudah melakukan hal ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Itu tekun dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Dan dalam persekutuan ibadah raya seperti pada pagi hari. Ada persekutuan ibadah raya. Dan mereka juga berkumpul untuk berdoa. Ibadah doa penyembahan. Inilah saudara dikasih Tuhan. Jadi sesudah dibaptis tadi, masuk dalam baptisan, kita harus mau tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita berada di baitnya Allah, tekun. Kalau di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Ya, kita perhatikan. Orang benar, ya, tadi sudah dibenarkan, ya, masuk dalam tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Tekun. 3 macam ya. Di bait Tuhan. Akan bertunas di pelataran Allah kita. Maka masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kekurangan padanya. Jadi kalau tadi ya, seperti gereja Hujan Awal dalam Kisah Rasul, mereka bertekun. Buat kita sekarang kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok di bait suci Allah ini, ditanam di bait Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tergembala secara rohani dengan benar, tekun dalam 3 macam ibadah pokok, itu sama dengan tertanam di bait Allah. Tekun berarti enggak kemana-mana, tekun ya di situ. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Kalau kita tergembala atau tertanam dalam bait Allah, hasilnya apa? Ayat yang ke-13 tadi, ada pohon korma. Siapa pernah makan korma? Rasanya apa korma itu? Korma itu buah yang manis. Ya. Jadi kalau kita tertanam di bait Allah, tergembala secara rohani, tekun dalam 3 macam ibadah pokok, tadi dikatakan ada pohon korma. Artinya buah korma itu buah yang manis. Jadi kalau kita tertanam, tergembala dengan benar, cepat atau lambat kita pasti akan mengalami kemanisan dalam hidup ini, kebahagiaan yang manis dalam hidup ini, dan hidup ini akan tertata rapi semuanya ini. Ini hasil. Jadi ngapain tekun? Hasilnya apa? Ini hasilnya. Yang pertama, hasil pertama kalau tertanam tekun dalam 3 macam ibadah pokok tadi, cepat atau lambat akan mengalami kemanisan, kebahagiaan dalam hidup ini. Dan yang kedua, ayat 13 juga tadi, ada pohon aras. Pohon aras ini yaitu pohon yang paling kuat, yang banyak dipakai untuk pembangunan bait suci Allah. Dulu bait suci Allah Salomo dibangun dan memakai yaitu pohon aras. Karena ini kayu yang paling
kuat, ya, dan banyak yang manis. Ya. Jadi cepat atau lambat, ya, akan mengalami kebahagiaan. Dan juga ada pohon aras. Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada kita untuk menghadapi segala tantangan, segala rintangan, sehingga kita tetap dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya. Dan yang ketiga, kalau kita tergembala, tekun dalam 3 macam ibadah. Ayat 15, ya, berbuah sampai masa tua. Berbuah sampai masa tua. Artinya menikmati berkat Abraham sampai anak cucu. Baik berkat jasmani ataupun berkat rohani. Bahkan sampai berkat hidup yang kekal. Ini hasilnya. Jadi jangan ragu-ragu. Ya, kalau kita mau tertanam, tekun dalam kandang pengembalaan, tekun dalam 3 macam ibadah, ada hasilnya. Hasil yang keempat, ya, Matius di dalam ayat 16, ya, untuk memberitakan. Jadi kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, kita harus bersaksi, memberitakan. Sebab apa? Sebab masih banyak kehidupan yang tidak tergembala. Masih banyak kehidupan yang tidak tergembala. Jadi mari, inilah hasilnya kalau kita tergembala, tekun dalam 3 macam ibadah pokok, hasilnya ada pohon kurma, ada cepat lambat akan mengalami kebahagiaan surga. Hidup dalam manis. Ada pohon aras, ada kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Menghadapi segala tantangan. Sekarang menghadapi pandemi. Tuhan memberikan kekuatan kita. Amin. Dan juga untuk beri kekuatan untuk menghadapi rintangan-rintangan sehingga kita tetap dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus sampai nanti sempurna. Dan kita tetap bisa berbuah sampai masa tua. Kita menerima berkat Abraham sampai anak cucu. Berkat jasmani ataupun rohani. Sampai berkat hidup yang kekal. Tetapi setelah itu ayat 16. Kita sudah diberkati, ya, secara jasmani rohani. Tapi kita dikatakan untuk memberitakan. Jadi kalau sudah menikmati berkat, kita harus bersaksi. Sebab masih banyak kehidupan yang tidak tergembala. Jadi mari kehidupan yang sudah merasakan kemanisan kekuatan. Oleh karena tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Sudah menerima berkat jasmani rohani. Saksikan kepada mereka yang belum mau. Ya, atau masih mengejek tentang yaitu firman pengajaran dalam terang tabernakel yang mengejek apalah. Ya, pokoknya kan kita itu sudah ibadah. Ya, ibadah hari Minggu kan ada firman, ada urapan Roh Kudus, ada, ya, saudara, doa penyembahan. Tapi tekun dalam 3 macam ibadah pokok masing-masing mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ya, semoga ini jelas. Jadi kalau saudara sudah tekun dalam 3 macam ibadah pokok dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman nubuatan dan saudara mendapat berkat baik jasmani rohani, saksikan kepada mereka bahwa benar apa yang dikatakan Tuhan. Kalau kita mau tekun, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa ini. Ya. Dan
saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kemudian kita akan lihat yaitu untuk masuk bahtera Nuh. Yang ketiga yaitu Kejadian 7 ayat 16. Kejadian 7 ayat yang ke-16 ya. Kejadian 7 ayat yang ke-16. Mari perhatikan. Dan yang masuk itu adalah jantan. Masuk dalam bahtera Nuh. Ya, semua tadi dari Nuh, istri, 3 anak dan menantunya. Semua itu ya pasangan. Ya. Tapi juga ayat 13, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina. Laki-laki ya, gampangnya jantan betina, laki-laki sama perempuan. Dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi bahtera ini sama dengan yaitu bahtera mempelai. Pasang-pasangan semua. Sampai binatang itu pasang-pasangan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jangan sampai bahtera Nuh itu diejek pada saat zamannya. Buat sekarang pengajaran mempelai dalam terang Paulus diejek. Jangan. Ya. Kalau sudah masuk dalam bahtera Nuh, ya, dikatakan tangan Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu yang ada di belakang. Berarti Nuh masuk, pintu yang di belakang ditutup oleh Tuhan. Artinya di sini tangan Tuhan yang menutup pintu bahtera. Ini yang membedakan bahtera Nuh dengan bahtera-bahtera lain. Memang saat itu tidak ada bahtera lain, ya, bahtera Nuh. Ya, tapi ini ada beda. Kalaupun saat itu ada bahtera yang lain, tapi ada bedanya. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ya, beda dengan bahtera yang lain. Bahtera Nuh. Karena apa? Ya, di saat masuk bahtera Nuh, Tuhan yang menutup pintu. Berarti ada campur tangan Tuhan. Waktu orang berteriak, air sudah mulai tinggi. Teriak, Nuh, Nuh, bukain pintu dong. Tapi Nuh menjawab, aku tidak bisa buka. Yang nutup itu Tuhan. Kalau Tuhan tidak buka, aku tidak bisa buka. Tidak punya kuncinya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini kita ya, masuk bahtera Nuh. Tuhan yang menutup. Ada campur tangan Tuhan. Berarti kita harus hidup dalam tangan kemurahan dan kebaikan Sang Gembala yang baik. Sang Gembala yang agung. Penghulu gembala yang sudah kita pelajari. Inilah hari-hari ini perhatikan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan terus berjalan bergerak mengingatkan kita menjelang kedatangan Tuhan kali kedua merupakan nubuatan, masih nubuatan, tapi pasti akan terjadi. Amin. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Ini contoh kehidupan sidang jemaat. Dari 7 sidang jemaat Asia Kecil. Ini salah satu contoh. Dari 7 sidang jemaat. Wahyu 3, 7 dan 8. Wahyu 3, 7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tadi pintu bahtera ditutup oleh Tuhan, nggak bisa dibuka. Ya. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku
dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini saudara, jadi syarat untuk hidup dalam tangan kemurahan dan kebaikan Tuhan, yaitu kita harus taat dengar-dengaran. Tadi dikatakan menuruti firman-Ku. Dan juga setia dalam ibadah dan pelayanan. Kalau kita setia dalam ibadah pelayanan dengan sungguh-sungguh, ya tergembala secara rohani dengan sungguh-sungguh, berarti tidak menyangkal namaku, tidak menyangkal nama Tuhan. Sehingga kita seperti mengulurkan tangan pada Tuhan. Dan Tuhan mengulur tangan kepada kita. Sehingga kita benar-benar akan hidup dalam tangan kemurahan Tuhan. Ada hasilnya? Tentu. Kalau kita hidup dalam tangan kemurahan, hasilnya pertama, tangan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan akan menutup pintu bahtera. Seperti Nuh ditutup, ya, nggak ada yang bisa masuk lagi, nggak bisa keluar lagi. Ya. Ini menunjuk kepada pemeliharaan Tuhan secara langsung kepada kita di tengah air bah, di tengah kesulitan dunia ini. Jadi mari saudara dikasihi Tuhan, ya, jangan sia-siakan firman nubuat yang Tuhan masih mau berikan kepada kita. Kita mau tekun dalam ibadah dan pelayanan, ya, maka ada, ya, tangan Tuhan diulurkan. Tangan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tadi yang pertama, menutup pintu bahtera. Artinya ada pemeliharaan Tuhan secara langsung kepada kita. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan dunia ini, bagaikan kita sedang ada dalam situasi air bah oleh karena pandemi ini. Saudara lihat, saudara boleh mengangkat tangan sendiri. Apakah di saat ini kaki saudara yang setia dalam ibadah pelayanan, sudahkah kita menerima pemeliharaan Tuhan? Mungkin ada yang kerjanya nggak bisa lagi, ya, harus tutup. Demikian juga mungkin, ya, yang kerja harus dikurangi jam kerjanya, merosot semua kurang. Tapi saudara yang merasakan bahwa selama pandemi ini, sekalipun semua itu berkurang, masihkah saudara merasakan pemeliharaan Tuhan secara langsung kepada kita? Kita masih dipelihara oleh Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa lihat saudara mengangkat tangan. Selama ini, selama beberapa bulan ini, siapa yang mendapat perlindungan, mendapat pemeliharaan dari Tuhan? Ya, saudara di rumah boleh angkat tangan, saya enggak lihat. Tapi saudara boleh, ya, WA ke sekretariat. Aku menerima pemeliharaan Tuhan. Aku menerima pemeliharaan Tuhan. Kalau yang sungguh-sungguh sampai saat ini Tuhan pemelihara kita. Tangan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tadi menutup pintu bahtera tadi. Yaitu artinya pemeliharaan Tuhan. Di dalam bahtera itu, ya, siapa yang kasih makan? Dalam bahtera itu tertutup. Ya. Wong pohon-pohon aja udah nggak kelihatan. Binatang-binatang yang lain nggak ada. Buah-buah nggak ada. Pintu ditutup. Tapi Nuh selama sekian lama dipelihara oleh Tuhan. Amin. Sekarang mungkin kita harus di rumah. Istilahnya lockdown. Harus di rumah. Tapi Tuhan pelihara kita. Kalau yang sungguh-sungguh, saudara merasakan pemeliharaan Tuhan sampai saat. Sekalipun kita seperti dalam bahtera Nuh. Tertutup. Tapi tangan kemurahan dan kebaikan Tuhan
akan memberikan pembelaan kepada kita, secara langsung kepada kita. Mari saudara dikasih Tuhan, saksikan. Saudara boleh yang sampai selama ini kita mendapat pembelaan Tuhan sekalipun kita tertutup di rumah. Yang merasakan ini oleh karena tangan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara boleh WA pada sekretariat. Gak apa-apa biar yang di sekretariat banyak mendengarkan WA. Tapi puji nama Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan. Dan yang kedua, kalau pintu ditutup, tangan kemurahan Tuhan melindungi kita. Dari apa? Dari dosa-dosa. Dari pencobaan sampai hukuman Tuhan. Nuh di dalam bahtera itu sudah ditutup oleh tangan Tuhan pintunya. Orang-orang berdosa gak bisa masuk. Teriak-teriak gak bisa masuk. Berarti Nuh tidak terimbas. Dilindungi dari dosa. Dilindungi dari pencobaan-pencobaan hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan menghukum mereka dengan air bah. Hanya Nuh yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita ini. Ya, saudara dikasih Tuhan. Hasil yang lain. Tangan kemurahan dan kebaikan Tuhan menutup pintu bahtera. Artinya tangan Tuhan juga memberikan jalan keluar dari segala masalah sampai pun yang mustahil. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan tangan kemurahan Tuhan sanggup memberikan masa depan yang indah kepada kita. Amin. Dan hasil yang lain. Ya, Efesus 3, 25-27. Efesus 3, 25-27. Sampai 27 maksud saya. Hai suami, kasihilah istrimu sendiri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Double. Dimandikan dengan air dan firman ini. Baptisan air, firman pengajaran yang menyucikan. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kurut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini hasil ketiga. Tangan kemurahan dan kebaikan Tuhan menyucikan dan mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ya, ini kehidupan kita yang dipulihkan oleh Tuhan. Pelayan siap. Ya. Dulu manusia diciptakan sesuai gambar dan teladan Allah Tritunggal. Jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan itu, kehilangan gambar. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Tetapi kita akan diubah, dikembalikan. Ya. Manusia yang sudah hancur oleh karena dosa dipulihkan menjadi seperti semula. Yaitu seperti ciptaan semula. Ya. Daud pernah mengalami kejatuhan, tetapi karena Daud ada dalam tangan kemurahan Tuhan, masih bisa dipulihkan. Mari, sekalipun kita sudah jatuh, tetapi selama tangan kemurahan Tuhan itu masih ada, maka kita akan dipulihkan. Yang penting, kalau kita mau dipulihkan, yang penting kita mau mengakui dosa kita.
Dan kalau sudah diampuni, tidak berbuat dosa lagi. Sebentar kita akan makan minum tubuh dan darah Tuhan. Saya beri kesempatan kepada sidang jemaat. Ada sudah mendengar firman, ada yang tidak sesuai firman. Tadi mungkin meninggalkan ibadah sudah biasa. Tidak mau tekun, sudah biasa. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Firman nubuat mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita nanti seperti Yudas. Ya, akhirnya hancur. Waktu dia datang kali kedua. Kesempatan ada. Ada korban Kristus. Ada tubuh dan darah Tuhan. Nanti kita mau memuji Tuhan dan saudara datang secara pribadi kepada Tuhan. Akui segala kekurangan kelemahan. Makan minum tubuh dan Tuhan. Kita sudah diajarkan menguji diri kita. Maka Tuhan akan ulurkan tangan bagi kita. Amin. Sehingga kehidupan kita nanti ada di dalam tangan Tuhan. Kita mau mengakui segala kekurangan. Kalau sudah diampuni, tidak lakukan lagi. Sampai satu waktu nanti kita akan menjadi sama mulia dengan Tuhan. Dan kita akan diangkat ke atas. Dan pada waktu itu, api akan memusnahkan semua yang ada di bumi ini. Ya, semua akan hangus, musnah. Tapi kita sudah diangkat. Beda dengan hukuman dengan air bah. Buminya masih ada. Nuh keluarga masih ada. Ya, tetapi nanti hukuman itu, dunia dan isinya semua hancur, tidak ada. Berarti kalau kita tertinggal saat itu, kita masuk dalam hukuman dengan api. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, kita lepas dan terangkat. Mari kita banyak berdoa, kita akan memujikan satu pujian. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ya, sehingga kita bisa saat menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan memberkati. Kita pujikan. Sudah kita berdiri bersama-sama. Siapkan tubuh dan darah Tuhan. Dan di saat kita memuji kepada Tuhan, datang secara pribadi. Kalaupun ada kekurangan, masih ada kesempatan. Tuhan akan bisa bekerja. Ulurkan tangan. Tuhan memberkati kita. Bapakku minta layakkan aku. Bapakku minta layakkan aku. Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Dari atas kembali katakan, Bapakku rindu. Bapakku rindu. Ya, haleluya Yesus. Jangan hanya lewat pujian ini mengatakan Bapakku rindu menyenangkan. Lakukan dalam kehidupan kita. Biar Tuhan mengajarkan kita lebih dalam untuk bisa mengenal Dia lewat firman Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Bapakku minta layakkan aku. Bawaku untuk menyembah
atas kembali kita pujikan. Bapakku rindu. Ya. Mari saudara datang secara pribadi kepada Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya, Bapakku minta, mari layakkan kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu melayakkan kami. Banyak kekurangan kelemahan ini Tuhan, yang tidak atau belum sesuai firman-Mu Tuhan. Tolong. Haleluya. Muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Sekali lagi dari atas, sekali lagi dari atas, sampai kita sungguh-sungguh ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu, ya, ya, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku minta, layakkan aku. Hari Tuhan, Kau melihat setiap pribadi yang sudah datang kepada Untuk pagi hari ini boleh layak makan minum tubuh darah-Mu Tuhan. Ya, itulah kerinduan kami Tuhan, saat nanti kami boleh bertemu muka dengan muka dengan Kau Tuhan. Oh, haleluya. Kami Tuhan, kami Kau satu-satunya yang dapat menggerakkan kasih-Mu untuk memelihara, untuk melindungi kita, bahkan membawa masa depan yang kita bersama Engkau Tuhan, sampai saatnya kami boleh berada berkala Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa agungnya firman-Mu bagi kami Tuhan, karena kami seringkali tidak menyadari akan keberadaan kami ini. Seringkali kami lengah Tuhan, seringkali kita tidak menyadari
bahwa kami masih berbuat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni segalanya Tuhan. Demikian bagi sidang jemaat-Mu yang sudah datang secara pribadi, yang sudah merasakan yaitu ujian lewat firman-Mu Tuhan, sehingga kekurangan-kekurangan kelemahan itu sudah disampaikan kepada Engkau secara pribadi Tuhan. Layakan kami Tuhan pagi hari ini untuk bisa terima tubuh dan darah-Mu, menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami ini. Dan biarlah Bapa, tubuh dan darah-Mu yang kami percaya ini bukan juga merupakan satu kebiasaan Tuhan, tapi maknanya bagi kami begitu sangat besar Tuhan. Merupakan uluran tangan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami tidak bisa tahu akan apa yang terjadi ke depan kalau Engkau tidak menyampaikan firman nubuat ini Tuhan. Untuk itu kami berdoa bagi seluruh kami sidang jemaat-Mu, pelayan hamba-Hamba-Mu Tuhan, untuk memperhatikan firman nubuat ini Tuhan, menjadi peringatan bagi kita, karena kami tahu firman itu yaitu ya dan amin dan kekal Tuhan. Dan kami percaya apa yang Engkau nubuatkan lewat firman-Mu saatnya nanti pasti akan terjadi Tuhan. Untuk itu mari hari-hari ini Kau tolong kepada seluruh sidang-Mu, jangan sampai ada yang tertinggal saatnya nanti Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami selalu membutuhkan uluran tangan kasih-Mu bagi kami, tangan kemurahan-Mu Tuhan. Karena tanpa itu, di saat kami menghadapi masa sulit seperti ini, menghadapi pandemi yang tidak tahu akan kapan juga berakhir, tapi mari Engkau sudah menolong kami lewat firman-Mu, sehingga kami terus mendapat pemeliharaan, perlindungan. Bahkan masalah mustahil Engkau yang akan campur tangan Tuhan. Untuk itu mari sekali lagi serahkan seluruh kami ke dalam tangan, sehingga pagi hari ini kami boleh layak untuk makan minum tubuh dan darah-Mu. Ada kekuatan baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala pertolongan. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sebentar akan kami terima. Bubuhkan berkat dan kuasa di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Sidang jemaat sudah mempersiapkan para yang tetap bangkit berdiri. Kita akan pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Ini adalah sungguh-sungguh tubuh dan hargai. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih buat tubuhmu yang dipecah-pecahkan. Supaya kami boleh menjadi satu di dalam Engkau. Satu kesatuan dalam tubuhmu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita pegang cawan yang ada darah Yesus. Tangan kanan tinggikan di atas kepala kita. Darah yang sama. Di dalamnya ada kuasa untuk menyucikan kita. Di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita. Dan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuh saudara. Jamah dan imani bahwa darah Yesus akan bekerja. Kalau tidak bisa menjamah, letakkan tangan kiri di depan dada kita. Siapapun kita ini, Tuhan akan tolong. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Maaf, bukankah cawan yang pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Haleluya Yesus. Haleluya, kita datang mengucap syukur. Bapak Yusuf Yulianto akan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat belas kasihan-Mu yang Kau nyatakan lewat pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya. Kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Kau menyatakan semua isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap dalam naungan kasih-Mu, tetap dalam kasih dan kemurahan-Mu di dalam ibadah dan pelayanan kami, di dalam setiap apa yang kami lakukan, semua boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan kesetiaan kami tetap dalam ibadah 3 besar Tuhan yang bisa kami kerjakan. Kiranya Allah memberikan hati, urapan, bahkan semua yang baik Tuhan, untuk kami bisa melakukan 3 ibadah besar Tuhan, supaya kami tetap dalam ruangan, baik itu dalam ruangan suci, baik itu teristimewa dalam ruangan maha suci Tuhan, supaya hidup kami semua sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Hidup kami semakin hari disucikan, dimurnikan, bahkan kehidupan kami semakin hari semakin indah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bukan dari kekuatan kami, tapi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Saat kami berseru Tuhan, kiranya Allah mengurapi kami, memberkati kami, menyertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan, Allah yang memberikan keajaiban dan keluar biasaan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari demi hari yang kami akan lewati, semua Allah sebagai kepala yang akan ada dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, sidang jemaat-Mu Tuhan, dalam kondisi apapun. Kiranya tetap pengharapan kami hanya kepada Engkau sebagai kepala, juru selamat kami, dan Engkau sebagai mempelai pria surga yang siap menolong dan memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya firman pengajaran yang memberikan kekuatan, keteguhan hati untuk kami tetap dalam pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu kami tetap serahkan dan berharap kiranya Allah memberikan segala sesuatu yang baru dalam kehidupan kami, untuk kami tetap tinggal tekun. Bahkan setiap pelayanan kami ada berkobar-kobar untuk melayani Engkau. Sampai pada saatnya Engkau datang kali kedua, Engkau tetap berada dan tetap mendapati kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, kuatkan, teguhkan, supaya kami tetap dalam firman pengajaran yang ada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, sidang jemaat-Mu, apa yang dibutuhkan, apa yang
direncanakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya. Allah juga menolong Tuhan, melepaskan dari semua Ya, ikatan belenggu dosa apapun. Kiranya Allah memberkati kami, berikan ketekunan supaya dalam kondisi yang semakin buruk ini Tuhan, tetap kami sidang jemaat-Mu menempatkan diri untuk berbakti kepada Engkau sebagai juru selamat pengharapan kami untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima Haleluya. kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami Ya, percaya tolong. kuasa Allah Ya. selalu ada untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah lawat kami Tuhan. Baik dalam tempat ini, juga dimanapun sidang jemaat-Mu ada. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Sekali lagi biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati masing-masing, sehingga kami pun bisa tertanam di bait-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa yang sakit dalam tubuh jasmani Tuhan, yang ada saat ini Engkau akan tolong, dan kuasa darah-Mu sudah menyembuhkan bagi setiap yang sudah makan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sakit apapun Engkau mampu menolong dan melindungi dari segala sakit penyakit yang ada saat ini. Jauhkan semua itu Tuhan. Untuk itu Bapa, kami hendak menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa Bapa, bagi kehidupan yang mungkin saat ini ada yang sakit di rumah sakit, Engkau juga akan menolong, mengangkat kuasa sakit penyakitnya Tuhan. Juga berdoa untuk seorang ibu yang saat ini sedang dalam situasi kondisi yang kurang baik, ngedrop, Engkau juga akan tolong Tuhan, supaya Engkau memberi kekuatan kembali. Sekalipun Bapa dalam usia yang lanjut, tetapi kami percaya Engkau tetap bekerja Tuhan, memulihkan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari atas kuasa-Mu yang nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang bagi sidang jemaat yang dalam bulan Juni sampai saat ini, itu berulang tahun ataupun ulang tahun pernikahan, saudara silakan berdiri dan mengangkat kedua tangan ke atas. Saya akan mendoakan bagi saudara sekalian. Sekali lagi kami datang kepadamu, kami menyerahkan Tuhan bagi kehidupan anak-anak-Mu sidang yang saat bulan Juni ini mereka berulang tahun. Engkau akan memberi kekuatan kesehatan dan memberkati dalam kehidupannya masing-masing Tuhan. Dan biarlah mereka juga tetap setia dalam ibadah dan pelayanan. Demikian juga yang berulang tahun dalam pernikahan juga dalam bulan Juni ini. Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan kekuatan sehingga kebahagiaan surga ada dalam kehidupan nikah mereka. Biar mereka boleh membawa kehidupan nikah tertanam di bait-Mu Tuhan, sehingga boleh mendapat kekuatan, kemanisan, kebahagiaan surga ada dalam kehidupan nikah mereka. Berkati dalam segala kehidupannya di akhir ini. Ke depan Engkau juga tetap memelihara, memberkati baik jasmani dan rohani yang bekerja. Engkau juga memberkati yang berusaha. Engkau juga memberkati terutama dalam ibadah-ibadah dan pelayanan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah diberkati oleh Engkau, yang sudah memberikan persembahan syukur bagi Engkau, yang sudah memberikan diakonia Tuhan untuk kehidupan yang membutuhkan. Engkau sudah memberkati mereka, demikian juga yang sudah mengambilkan perpuluhan, membuktikan semua sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Engkau semakin hari semakin limpahkan berkat atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayan-Mu
pagi hari ini. Dan biarlah kami pulang. Damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan kami juga berdoa untuk situasi yang ada, baik dalam negara kita, di kota kita, dan juga di sekelilingnya. Supaya Bapa, semua itu boleh semakin hari boleh semakin menurun dalam penularan dalam pandemi ini Tuhan, sehingga saatnya nanti Bapa di dalam surga tentunya sesuai daripada kehendak rencana daripada Engkau Tuhan, semua kembali aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan di tengah saudara. Dan terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai ibadah yang akan datang.